Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kemarin pagi kita sudah sama-sama membaca kembali surat An-Nisa yang kita baca tidak urut tetapi melihat ayat-ayat yang lebih penting untuk segera diketahui oleh umat ini. Kemarin sudah kita baca ayat yang ke-48 dari surah An-Nisa yang isinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bahwa Dia disekutukan dengannya, bahwa disekutukan dengan Allah sesuatu apa yang selain Allah. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, kita semua sudah tahu syirik ada dua, syirik jali, syirik yang terang-terangan, yakni menganggap mempercayai Tuhan lain selain Allah, atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah, atau menganggap ada sesuatu selain Allah yang bisa berbuat seperti apa yang Allah perbuat. Kemudian syirik khafi. Jenis syirik yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang tersembunyi. Termasuk syirik khafi adalah riya, pencitraan. Itu syirik itu. Makanya kalau kita beramal, berbuat karena pencitraan, tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Adanya pujian di antara manusia. Banyak manusia yang memuji. Tapi di hadapan Allah tidak ada pahala apa-apa. Jadi nanti di akhirat mereka rugi. Ya. Kemudian saudara sekalian, Allah menyatakan, dan Dia akan mengampuni apa saja dosa selain itu, tetapi kepada siapa yang Dia kehendaki saja. Sudah diterangkan kemarin maknanya bahwa nanti ada seseorang yang banyak dosanya, banyak menipu orang, banyak mengambil hak orang. Di akhirat dia tidak bisa mengembalikan hak orang yang sudah dia ambil. Waktu di dunia dia mengambil uang orang misalnya, banyak orang dia ambil karena dia bendahara misalnya begitu. Banyak orang-orang yang haknya diambil walaupun cuma sedikit. Tapi kalau yang diambil itu seluruh karyawan dalam satu provinsi, atau satu kabupaten kota, berapa besar itu duitnya. Nanti di akhirat yang diambil haknya ini akan menuntut kepada yang mengambil. Kecuali kalau di dunia ini dia mengambil tapi ridho, yang diambil ridho. Ya sudah, silakan kamu ambil. Nah, ya sudah, kalau dia sudah diridhoi, sudah diridho, sudah nggak akan ada tuntutan. Nah, ini kebiasaan di Sampit ini yang saya baru tahu, di Jawa saya nggak pernah tahu. Masya Allah, Masya Allah. Ada pasien berobat kepada saya. Berapa dok? Aku mau bilang apa adanya kok. Lihat orangnya kok kayak kasihan gitu. Adanya aja dah, pian berapa sudah. Terus dia kasih uang. Kadang sama dengan apa yang biasa orang lain kasih, kadang jauh kurang dari yang biasanya, sambil mengatakan, saya minta ridho ya Pak Dokter. Ya.
Nah, itu Pak. Penting itu kata-kata saya minta ridhonya ya. Itu kebiasaan orang sini yang baik itu. Di Jawa enggak ada kayak gitu tuh. Jupuk naik wis. Enggak pakai aku minta ridhonya itu gitu enggak ada. Masya Allah. Sampit itu. Baik ini anak orang-orang sampit ini. Sebetulnya orang sampit ini sudah mendapat syariat Islam mungkin dari guru-guru mereka. Mungkin almarhum Haji Muhammad Arsyad ini dulu ngajarin syariat ini. Walaupun dari ilmu yang beliau tak ketahui. Guru IJ di Martapura sana juga sudah mengajarkan syariat Islam nih. Walaupun menurut pengetahuan beliau. Tapi yang penting yang disampaikan itu syariat Islam. Jadi saya juga baru pertama kali saya turun dari pesawat, pertama kali saya menginjakkan kaki ke Kalimantan ini saya mendarat di Banjarmasin. Pakai pesawat yang saya dulu lupa namanya, sekarang baru ingat. Pesawat Jatayu. Ya, itu pernah ada ya. Nah, pesawat Jatayu. Saya dulu apa ya pesawatnya aku naikin dulu ya. Ingat kok lupa aku namanya. Baru sekarang ini ingat. Oh iya pesawat Jatayu saya dari Jogja naik Merpati ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat lagi Jatayu ke Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin ada yang jemput sudah, orang sampit yang jemput Banjarmasin. Ya, kepala kimia farma yang dulu, kepala kimia farma sampit ini. Terus saya diajak naik mobil itu menjelang maghrib itu sekitar jam 4 setengah 5 waktu Banjar itu. Ini kita langsung apa bermalam dulu dok? Langsung aja, udah ke mana ke Palangkaraya dulu. Iya Palangkaraya. Berapa jam perjalanan? Ya kira-kira 4 jam gitu. Udah langsung aja. Udah. Sekitar jam 4 waktu Banjar atau ya lebih sedikit lah. Itu kalau waktu kita kan jam 3 ya di sini ya. Nah, jadi saya berangkat dari Banjar itu jam 4 sampai di Palangkaraya sekitar jam 8 atau setengah 8 malam itu. Waktu Palangkaraya. Nah, saya menginap di hotel. Hotel kok ada kecoaknya tuh ini. Masya Allah. Hotel kok ada kecoaknya gini sih. Walaupun saya tuh enggak takut sama kecoak. Kalau anak saya tuh girap-girap tuh. Lina itu takut sekali sama kecoak itu. Lina aku bukan Lina ini. Mana Lina sini mana ini? Lina ini mungkin berani sama kecoak ya. Ya itu. Saudara, dalam perjalanan dari Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin menuju Palangkaraya, kita berhenti di warung. Pak, saya mau beli air minum dulu. Mampir ke warung itu. Berapa ini Bu? Sama permen untuk ya untuk ngemut-ngemut aja. Saya enggak kepengin makan cuma itu aja. Dah beli di warung kecil di pinggir jalan di gambut itu. Nah, terus saya kasih uang, dia ngasih barang. Jual Pak ya. Hah? Jual ya Pak ya. Aku bingung ini jawabnya apa ini. Gitu Pak ya. Jual, mesti kita bilang beli gitu ya. Jual Pak ya. Oh ya saya beli. Mestinya begitu. Waktu itu aku bingung. Aku ngomong apa lagi. Aku harus jawab bagaimana ini. Aku bilang ya gitu saja sudah. Tapi ternyata masya Allah itu syariat Islam itu. Zaman dahulu kala, zaman Nabi, zaman para sahabat, zamannya Imam Syafi'i itu kalau mereka jual beli di pasar itu begitu. Jual ya, beli ya. Itu akad jual beli itu. Namanya akad jual beli, sama seperti akad nikah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama dengan mas kawin itu. Terus jawabannya saya terima nikahnya. Nah, kan gitu. Itu akad pernikahan, akad nikah. Akad jual beli juga ada dan akad-akad yang lainnya. Nah, sudah sampai sini selesai. Jadi saudara, dosa-dosa selain yang syirik itu tadi, Allah akan mengampuninya, Allah bisa mengampuninya, tapi bagi siapa yang dia kehendaki saja. Wa may yusyrik billah, dan siapa saja yang menyekutukan kepada Allah, faqad iftara itsman adziman, maka sungguh dia telah mengada-ngada satu dosa yang besar. Nah, saudara, setelah ayat ini, lalu kita lihat ayat berikutnya. Ini kita maraton aja. Allah berfirman pada ayat 49, setelah Allah mengumumkan kepada kita dosa yang bisa diampuni oleh Allah dan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ini semua orang harus tahu ini. Supaya kita jangan sampai melakukan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Yaitu dosa syirik itu tadi.
Pada ayat ke-49 dan seterusnya, nanti kita lihat ayat-ayatnya semuanya luar biasa ini isinya ya. Kita lihat dulu dari ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha' wala yudlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulk fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bih wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pada beberapa ayat yang dibacakan tadi, yaitu mulai dari ayat 49 dari surah An-Nisa, ini isinya sebagai berikut. Pada ayat yang ke-49 dari surat An-Nisa, surat yang keempat, Allah berfirman, Alam taro, apakah belum engkau melihat? A artinya apakah, lam artinya belum. Bisa juga kadang-kadang berarti tidak, tergantung konteks kalimatnya atau siyakul kalamnya. Ya, alam taro,
apakah belum taro engkau Muhammad melihat, apakah engkau Muhammad belum melihat, ilal ladzina kepada orang-orang yang yuzakkuna mereka menganggap suci, mensucikan atau menganggap suci anfusahum diri-diri mereka. Siapa yang Allah maksudkan dengan orang yang menganggap suci? Ya sekarang ini berlaku untuk semua orang. Pokoknya siapa saja yang merasa dirinya suci, menganggap dirinya suci, tidak ada dosa, kena ayat ini. Jadi kita tidak boleh merasa diri kita suci. Tidak boleh merasa atau menganggap diri kita ini suci enggak ada dosa. Enggak ada ceritanya seperti itu. Semua orang pasti pernah berbuat dosa di masa lalu, mungkin dia sudah lupa. Nah, tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini asalnya adalah orang-orang Yahudi. Yang disebut Allah dalam ayat ini, mereka, apakah engkau Muhammad belum melihat kepada mereka yang mensucikan diri-diri mereka sendiri, menganggap suci diri mereka, yaitu orang Yahudi yang mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan kesayangannya, kecintaannya. Orang Yahudi dulu menganggap mereka sebagai anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, orang kalau jadi kekasih Tuhan kan orang bersih ini, orang suci. Nah, Allah mengasih tahu Nabi Muhammad SAW, Muhammad, kamu sudah pernah lihat apa belum? Orang yang mensucikan diri mereka, menganggap suci diri mereka. Kalau belum, ku kasih tahu tuh, itu tuh orang Yahudi tuh contohnya. Itu. Nah, terus Allah berfirman, balillahu yuzakki may yasha. Suci atau tidak sucinya orang bukan karena orang berkata bahwa dirinya suci, bukan. Kita ini suci atau tidak suci itu nggak boleh kita ngomong saya ini suci, saya nggak punya dosa, saya nggak ada dosa, nggak ada salah, nggak bisa begitu. Ya, jadi kata Allah, balillah akan tetapi Allah, bal akan tetapi Allah itu, atau bal bahkan yang benar adalah bukan orang menganggap suci dirinya, tetapi Allah lah yang yuzakki, mensucikan man siapa saja yang yasha'u dia kehendaki. Jadi orang suci atau tidak itu tergantung kepada Allah. Allah mensucikan dia, ya jadilah dia orang yang suci. Tapi dia sendiri dia tidak tahu kalau dia suci. Allah yang tahu. Gitu, ya. Allah lah yang mensucikan orang yang dia kehendaki, wala yuzlamuna, dan tidaklah mereka akan dizalimi di akhirat nanti oleh Allah, fatilan sekecil apapun. Fatil ini kulit kurma, kulit biji kurma. Kalau saudara makan kurma, makan ada bijinya itu. Bijinya itu ada kulitnya, tipis. Nah itu fatil. Artinya Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun di akhirat. Siapa yang berbuat jelek, berbuat jahat akan dibalas dengan kejelekan. Siapa berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Adil Allah itu, tidak akan menzalimi manusia. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan pernah merasa diri kita suci, lalu orang lain semuanya tidak suci. Kami ini yang paling baik, yang lainnya itu enggak baik. Kami ini yang paling benar, lainnya itu salah. Jangan pernah begitu. Apalagi di hari-hari sekarang ini, hari-hari yang penuh dengan fitnah di zaman sekarang ini. Ya, jangan pernah kita merasa diri kita yang baik, orang lain tidak baik. Diri kita yang bersih, orang lain kotor. Jangan. Hatta kepada pelacur pun kita tidak boleh merendahkan mereka, menghina mereka. Tidak boleh. Yang kita hina bukan orangnya, tapi perbuatannya. Perbuatan melacur itu terkutuk, terlaknat. Ya, lah kita jangan melakukan seperti itu. Jadi
Perkara suci tidaknya orang itu tergantung kepada Allah, apakah Allah akan mensucikan dia ataukah tidak. Dan Allah tidak akan mendolimi manusia di akhirat nanti sedikit pun. Lalu pada ayat yang ke-50, unzur, lihatlah Muhammad, kaifa, bagaimana, yaftaruna, mereka mengada-ngada, alallahi, atas Allah, terhadap Allah, al-kadhiba, kebohongan. Jadi saudara, apa yang disebut pada ayat 49 ini asalnya yang dituju oleh Allah, yang disindir oleh Allah oleh ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi dulu dan yang ada sampai sekarang ini juga. Masih banyak orang-orang yang sifatnya itu sifat Yahudi. Mungkin orangnya orang Islam tapi sifatnya sifat Yahudi. Ada. Dan jangan-jangan kita masih punya sifat seperti itu loh. Jangan-jangan loh ya, hati-hati. Orang Yahudi itu suka ulang tahun. Ayo, hey. Sama masih suka ulang tahun. Berarti masih menjalani kebiasaan orang Yahudi itu. Ulang tahun itu bukan ajaran Islam, Pak. Enggak ada. Dalam ajaran Islam ini orang itu hari lahirnya terus mengadakan acara ulang tahun, terus meniup lilin, jumlahnya sesuai dengan umurnya. Terus dinyalakan, ditiup lilinnya, mati, tepuk tangan, terus nyanyi. Gak ada itu dalam Islam itu. Itu sunnahnya siapa itu? Sunnahnya orang-orang Yahudi. Nah kalau ada orang Islam yang masih begitu-begitu, apa udah tua-tua masih ulang tahun, alah, kurang kerjaan itu. Kalau anak-anak sih, mereka itu belum berdosa kok. Karena lingkungannya biasa ulang tahun, lihat anaknya orang di ulang tahun ini dia kepengen sama mamanya, aku gitu-gitukan ma, karena dia nggak tahu. Kecuali kalau mamanya bisa mendidik, nah ya, tapi kita punya cara sendiri nak, bukan begitu ya. Kau pengen beli apa? Enggak, aku pokoknya pengen kayak itu, nyanyi nanti beli balon, beli apa? Wah rusak, tambah duit keluar, gak ada pahalanya. Tuh ya, jadi itu. Dan yang lain-lain lagi, kebiasaan orang Yahudi itu jangan kita tiru. Kebiasaan orang Yahudi yang disebut Allah, mereka merasa diri suci. Kita jangan seperti itu. Ya. Terus yang kedua, sifat orang Yahudi kata Allah, unzur, perhatikanlah wahai Muhammad, lihatlah wahai Muhammad, kaifa, bagaimana, yaftaruna, mereka mengada-ngada, alallah, terhadap Allah, al-kadhiba, kebohongan. Nah, orang Yahudi itu kesukaannya yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, dan ini diutarakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam ayat ini untuk pelajaran buat kita semua yang sudah mengaku Islam, mengaku Muslim ini, supaya jangan seperti orang Yahudi yang mereka kebiasaannya suka yaftaruna. Perhatikan ini kalimatnya ya. Setiap kalimat dalam bahasa Arab kan ada, kalau ini kan diawali dengan yaftaruna. Ini unzur, fiil amr, fiil dan fa'il. Fiilnya unzur, fa'ilnya siapa? Yang disuruh oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Atau ya unzur anta gitu. Lihatlah engkau Muhammad. Kaifa, bagaimana? Ini kan huruf. Nah, setelah ada kalimat ini tadi dari unzur sama kaifa, diawali lagi dengan kalimat jumlah yang lain lagi. Kalimat yang diawali dengan fiil mudhari. Ya, kalau ada fiil pasti ada fa'ilnya. Fiilnya yaftaro, iftaro, yaftari. Ya, iftaro, ya, yaftari gitu ya, kalau enggak salah. Nanti dilihat sorofnya. Jadi itu fiil mudhari'nya, lalu wawunya ini wawu jamaah namanya. Ini fa'ilnya. Sebenarnya wawu nun, tapi para ahli bahasa biasa menyebutnya wawu jamaah. Jadi yaftaruna, mereka suka mengada-ngada. Fa'ilnya mereka, fiilnya mengada-ngada, perbuatannya mengada-ngada. Siapa yang mengada-ngada? Mereka siapa? Orang Yahudi itu tadi yang menganggap suci diri mereka, menganggap mereka itu anak Tuhan, kekasih Tuhan. Itu ya. Terus
mengada-ngada, ada fi'il, ada fa'il, harus ada maf'ul. Apa maf'ulnya? Di belakangnya kata ala. Ini bukan maf'ul ini huruf ini. Maf'ul kan nggak bisa berupa huruf. Maf'ul itu pasti berupa isim. Ya. Jadi ini huruf. Oh, ini huruf jar ini. Terus Allah, ini juga isim, tapi ini isim majrur, lafzul jalalah yang kedua sebagai isim majrur. Jadi bukan maf'ulnya ini. Maf'ulnya apa? Al-kadziba di belakang. Undur lihatlah Muhammad kaifa bagaimana yaftaruna mereka mengada-ngada al-kadziba kebohongan itu Allah atas nama Allah. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu, Pak, Bu, yang tidak baik, itu mereka mengada-ngada kebohongan, ngarang-ngarang sesuatu yang bohong, yang dusta, tapi berani mengatasnamakan dari Allah. Ini dari Allah, ini begini, ini ajaran begini dari Allah. Padahal dicari di kitabnya Allah nggak ada, di kitab Taurat nggak ada, kitab Injil nggak ada, kitab Al-Quran juga nggak ada. Tapi mereka bilang ini dari Allah, ini ajaran Tuhan ini. Nah, kelakuan seperti itu tidak disenangi oleh Allah. Jadi kita jangan suka mengada-ngada dalam urusan agama ini, apalagi itu kebohongan. Dan itulah kelakuan orang Yahudi, suka mengarang-arang kebohongan dan mereka berani mengatasnamakan Allah. Lalu Allah bilang, wa kafa bihi, dan cukuplah dengannya, dan cukuplah dengan itu isman mubina, cukuplah dengan dia dosa yang nyata. Nah, dengan perbuatan dia tadi, yang mengada-ngada tadi, al-kadzibah ini tadi, cukuplah dengan kebohongan itu mereka mendapat dosa yang nyata. Karena berbohong kan dosa besar. Nomor 3, sesudah syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Padahal orang Yahudi itu kelakuannya suka bohong. Nah, kalau saudara melihat ada orang sifat-sifatnya, ciri-ciri seperti orang Yahudi, hati-hati. Ini kalau orang suka bohong ini, udah jangan kamu percaya, sudah. Dia sudah bohong kok. Hampir 10 tahun bohong kamu. Kamu ini loh. Masih mau percaya lagi? Nah, kamu loh ya, aku enggak sebut nama loh. Kamu ini sudah bohong hampir 10 tahun loh kamu. Masa kamu mau masih percaya orang kayak begitu? Jangan, kalau kita punya karyawan kita ketahuan bohong, coret, kasih tanda. Ini orang ini perlu diawasi nih, nggak bisa dipercaya ini. Kasih kesempatan dia, nasihati dia. Kalau sampai 2-3 kali keluar. Nah, ya. Jadi karyawan itu paling baik itu karyawan yang jujur. Wah, itu cari orang jujur itu susah. Ya, padahal orang Jawa bilang, "Oh, jujur acur," katanya. Itu kata orang Jawa. Ya Pak ya? Yen kowe jujur acur. Maksudnya kalau kamu jujur hancur kamu. Ekonomi kamu hancur kalau kamu jujur, gitu Pak. Jadi kita disuruh bohong sama filsafat Jawa itu tadi. Kalau kepingin makmur. Masya Allah. Jangan. Kita tidak mengikuti filsafat Jawa atau filsafat apapun. Yang kita ikuti Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus berikutnya lagi. Nah, ini masih orang Yahudi lagi nih. Pada ayat yang ke-51. Alam taro, apakah belum engkau melihat? Nah, sama dengan tadi di depan juga alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Sekarang lain lagi. Alam taro, apakah belum engkau melihat ila kepada alladzina orang-orang yang mereka telah diberi nasiban satu bagian minal kitabi dari Alkitab. Apakah kamu Muhammad belum pernah melihat orang yang sudah diberi kitab dari Allah? Apakah itu dia orang Yahudi yang sudah diberi kitab Taurat, ataukah dia orang Nasrani yang sudah diberi kitab Injil? Apakah kamu Muhammad sudah pernah melihat orang-orang yang mereka sudah diberi bagian dari Alkitab, tetapi yu'minuna bil jibti, mereka masih beriman, masih percaya kepada
Tuhan lain, al-jibti di terjemahan Kementerian Agama ayat 51 ya Pak ya. Itu diartikan apa di situ Pak? Lihat nih. Ya. Undur perhatikanlah ayat 52 ya. 51 ya. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan alladzina, orang-orang yang mereka telah diberi nasiban, bagian minal kitabi, dari Alkitab, yaitu Taurat. Loh. Jadi yang sudah diberi kitab Taurat siapa? Ya orang Yahudi. Ya. Apakah engkau Muhammad belum pernah melihat orang-orang yang sudah diberi kitab Taurat? Yu'minuna, gitu kan kalimatnya kan? Yu'minuna, mereka percaya, mereka masih beriman atau percaya. Yu'minuna bil jibti, kepada jibet al-jibtu, wat tauhid, dan kepada tauhid. Apa itu jibti dan tauhid? Al-Quran, terjemah Al-Quran Kementerian Agama di sini diterangkan. Nih di footnote nomor 201. Nih. Ya, mana? Nah, jibti sama dengan tauhid. Apa itu jibti dan tauhid? Ialah apa saja yang disembah selain Allah. Jadi perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, ya saudara sekalian, adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka sudah diberi oleh Allah kitab Taurat, bukannya kitab Taurat itu yang mereka pegang teguh untuk mereka jalani dalam kehidupannya, tetapi yang mereka jalani bukan ajaran Taurat, tapi omongan-omongan manusia yang menurut mereka manusia itu adalah pendeta-pendeta Yahudi. Padahal omongan pendeta-pendeta Yahudi itu kadang-kadang menyelisihi kitab Taurat. Itu. Ya sama dengan ada orang Islam, Muslim, kiai, ustadz, ajarannya menyalahi Al-Quran. Tapi kita percaya sama dia. Sama. Kalau kita percaya kepada kiai padahal dia menyimpang dari Al-Quran, itu kita beriman kepada tauhid kita itu. Beriman kepada al-jibtu. Ya. Jadi kita jangan seperti itu. Ini kelakuan orang Yahudi yang oleh Allah dibahas di sini supaya Nabi Muhammad SAW dan kita semua ini jangan menjadi seperti orang yang Yahudi ini tadi yang disebutkan oleh Allah pada ayat 51 dari surat An-Nisa ini tadi. Ini loh, mana ini? Nah, ini ya. Jadi, apakah engkau Muhammad belum melihat kepada orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, yaitu Taurat, tetapi yu'minuna bil jibti wat tauhid. Yu'minuna, mereka beriman, mereka masih percaya, bil jibti, kepada jibti, wat tauhid, dan kepada tauhid, pada sesuatu selain Allah. Jangan. Wa yaquluna, dan orang-orang yang seperti itu ciri-cirinya, mereka selalu berkata lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu mereka berkata terhadap orang-orang kafir, mereka bilang haulai, mereka itu siapa? Mereka alladzina kafaru. Mereka orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, mereka yang kafir kepada Al-Quran, itu kata orang Yahudi, ahda, lebih mendapat petunjuk, minalladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman, sabilan, jalannya, lebih mendapat petunjuk jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi menurut orang Yahudi, Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang kafir itu lebih baik daripada orang Islam. Masya Allah. Orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, yang beriman kepada tauhid, beriman kepada jibti, itu mereka anggap itu yang lebih baik itu. Orang yang baik kayak begitu itu.
minalladzina amanu, dari lebih baik minalladzina amanu daripada orang-orang beriman yang beriman kepada Muhammad itu loh, orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu. Jadi itu. Nah, ini ayat ini dulu bicara tentang orang Yahudi di zaman Nabi. Mereka anti pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita orang Arab, mereka enggak setuju. Mana menurut Taurat, menurut kitab Taurat, menurut dalam ayat dalam kitab Taurat, bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya begini. Mereka selalu bangga-banggakan tuh kepada orang Arab. Orang-orang Arab nih, nanti akan datang juru selamat dunia. Ya, yang Allah janjikan dia akan membawa keselamatan kepada seluruh dunia. Dia adalah juru selamat dunia. Ciri-cirinya yang disebut dalam kitab Taurat itu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah datang orang yang ciri-cirinya tersebut dalam Taurat, mereka kaget loh. Kok orangnya orang Arab, kok bukan orang kita? Nah, itu loh Pak. Jadi orang yang anti Arab itu orang Yahudi Pak. Yang suka bilang kadrun itu orang-orang Yahudi tunggale kuwi. Itu konconnya itu wis. Nah, itu biar jelas sampean, biar jelas itu loh. Nah, kita jangan percaya kepada orang-orang yang seperti itu. Itu orang-orang yang dikutuk oleh Allah itu. Sampai-sampai mereka mengatakan orang kafir itu lebih mendapat petunjuk daripada orang beriman. Coba lihat terjemahan Kementerian Agama, coba apa ini ayat 51 ini tadi, ya. Di ayat 51 ini. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah, mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka itu, ya ini orang-orang musyrik Mekah, lebih benar jalan hidupnya, jalannya daripada orang-orang yang beriman. Loh gitu Orang kafir musyrik Mekah penyembah berhala dibilang oleh orang Yahudi itu lebih baik daripada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas enggak ini nih? Jelas banget ini, kalau enggak jelas sampean yang ngantuk ini mesti. Dah sampai sini dulu, aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.